Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Wulandari, dan teman saya, Tasya Putri Hasanah, akan menjelaskan mengenai teori eksistensial. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk di slide yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biografi Mai. Nah, untuk nama Mai sendiri adalah Rose Mai yang lahir pada tanggal 21 April tahun 1909 di Ohio. Dan ia merupakan anak laki-laki pertama dari pasangan Earl Tittle Mai and Matthew Buckton Mai. Kemudian Mai melanjutkan studinya di Michigan State University jurusan bahasa Inggris. Tetapi Mai dikeluarkan dari kampusnya karena menjadi editor di sebuah majalah radikal. Kemudian Mai pindah ke Oberlin College di Ohio dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1930. Nah, 3 tahun kemudian, Mai bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di Anatolia College Saloniki dan menjadi seniman jalanan di daerah Eropa Timur dan Selatan. Nah, selama di Eropa, Mai mengikuti seminar yang diadakan oleh Adler di penginapan di atas pegunungan Vienna pada tahun 1932. Semenjak itu, Mai mengagumi Adler dan belajar tentang perilaku manusia dan dirinya sendiri. Nah, pada tahun 1933, Mai kembali ke Amerika dan bergabung dengan seminar Union Technological New York. Salah satu peserta seminar ini adalah Rogers. Tetapi berbeda dengan Rogers yang ingin menjadi pastor. Mai mengikuti seminar ini karena ingin mencari tahu tentang sifat alamiah manusia tahun 1946. Nah, kemudian Mai membuka praktik sendiri dan bergabung dengan William Alanson White Institute pada tahun 1948. Baiklah, untuk di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi eksistensial. Nah, dari teori ini ada beberapa konsep teori psikologi eksistensial. Nah, yang pertama yaitu ada konsep kecemasan. Nah, dalam The Meaning of Anxiety, Mai menyatakan bahwa banyak perilaku manusia memiliki motivasi dari landasan rasa takut dan kecemasan. Manusia mengalami kecemasan saat mereka sadar bahwa eksistensinya atau beberapa nilai yang mereka anut terancam hancur atau rusak. Mai mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa atau disebut juga nothing. Nah, dari konsep kecemasan terbagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada kecemasan normal. Nah, kecemasan normal adalah tipe kecemasan yang dialami selama periode pertumbuhan atau ketika nilai-nilai seseorang terancam dan yang pasti dialami oleh semua orang. Namun hal ini akan terjadi apabila kecemasan selalu proporsional dengan ancaman. Nah, apabila kecemasan tersebut tidak profesional dengan ancaman, yang terjadi adalah neurotik. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan
Apa itu kecemasan neurotik? Nah, menurut May, mendefinisikan kecemasan neurotik itu adalah sebagai reaksi yang tidak profesional atau suatu ancaman yang meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik intrapsikis yang dikelola oleh berbagai macam bentuk pemblokiran aktivitas dan kesadaran. Nah, sehingga apabila kecemasan normal dirasakan saat nilai-nilai terancam, nah kecemasan neurotik dialami saat nilai-nilai mulai diubah menjadi sebuah dogma. Nah, dogma tersebut dilakukan agar menjadi sangat benar dalam keyakinan seseorang memberikan rasa aman yang sementara. Namun rasa aman tersebut dibeli dengan melepaskan kesempatan seseorang untuk belajar hal-hal yang baru atau berkembang juga yang baru. Nah, untuk di slide selanjutnya ada berupa konsep perhatian, cinta, dan kehendak. Nah, apa itu konsep perhatian, cinta, kehendak? Nah, konsep perhatian, cinta, dan kehendak itu merupakan peduli pada seseorang yang berarti untuk menganggap orang tersebut sebagai sesama manusia dengan mengidentifikasi diri dengan rasa sakit dan kesenangan serta rasa bersalah atau rasa kasihan kepada orang tersebut. Hal ini karena kepedulian merupakan suatu proses aktif kebalikan dari rasa apatis. Sehingga kepedulian merupakan kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti. Nah, dari konsep perhatian, cinta, dan kehendak itu terbagi dari berbagai macam. Yang pertama yaitu ada seks. Nah, untuk sendiri adalah fungsinya sebagai fungsi biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau cara melepaskan tekanan seksual lainnya. May percaya bahwa pada zaman dahulu seks sering diabaikan, namun pada masyarakat barat modern sekarang seks lebih menjadi suatu permasalahan di mana pada zaman dahulu ketika melakukan hubungan seks membuat seseorang dengan rasa bersalah. Sedangkan pada saat sekarang ketika tidak melakukan hubungan seks akan mengakibatkan permasalahan dengan perasaan merasa bersalah dan timbul rasa kecemasan. Nah, kemudian bagian kedua ada berupa eros. Nah, di Amerika Serikat, seks sering tidak dapat dibedakan dengan eros. Nah, seks adalah kebutuhan psikologis yang mencari kepuasan dengan pelampiasan tekanan, sedangkan eros merupakan hasrat psikologis yang mencari untuk menghasilkan keturunan atau kreasi lewat persatuan dengan orang lain yang dicintainya. Nah, eros dibangun dengan kepedulian dan kelembutan karena eros mendambakan untuk membangun suatu persatuan yang bertahan dengan orang lain yang ketika kedua partnernya mengalami kebahagiaan dan hasrat yang mendalam serta keduanya merasa diperluas dan diperdalam oleh pengalaman tersebut. Oleh karena itu, eros dianggap sebagai penyelamat dari seks karena spesies manusia tidak mampu untuk bertahan tanpa adanya hasrat untuk suatu persatuan yang bertahan lama. Nah, kemudian ada pula philia. Nah, apa itu philia? Eros sebagai penyelamat dari seks yang dibangun dengan landasan philia. Nah, philia yaitu hubungan pertemanan
yang intim di antara dua orang namun non-seksual, sehingga Pilia tidak dapat diburu-buru, membutuhkan waktu yang tumbuh dan berkembang dan mengakar. Pilia tidak menuntut untuk berbuat apa-apa pada orang yang kita cintai selain menerimanya, mendampinginya, dan menikmatinya bersamanya. Karena hal ini merupakan pertemanan dalam bentuk yang paling sederhana dan paling langsung. Pilia merupakan persyaratan penting untuk menjauhi hubungan erotis yang sehat selama masa remaja awal dan remaja akhir. Karena pilia menjadi persatuan antara dua manusia dengan perkembangan yang bertahan dan tidak terburu-buru. Nah, kemudian di bagian terakhir ada agape. Agape sebagaimana Eros bergantung pada Pilia, seperti itulah Pilia yang membutuhkan agape. Mai mengidentifikasikan agape sebagai penghargaan untuk orang lain, kepedulian atas kesejahteraan orang lain yang melebihi keuntungan apapun yang dapat diperoleh seseorang dari hal tersebut. Cinta yang tidak kecuali seperti cinta Tuhan pada manusia, agape adalah cinta yang altruis, yaitu berbentuk cinta spiritual yang membawa resiko seseorang bertindak seolah-olah ia adalah Tuhan. Cinta ini tidak mempedulikan perilaku atau karakteristik dari orang lain, sehingga dalam hal ini agape seakan terasa berlebih dan tidak bersyarat. Nah, konsep rasa bersalah. Nah, dari konsep rasa bersalah ini terjadi ketika kecemasan muncul dan bangkit saat manusia dihadapi dengan permasalahan yang dimana permasalahan itu terjadi ketika pemenuhan potensi mereka. Dan rasa bersalah muncul saat manusia menyangkal potensinya sehingga merasa gagal dan melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya atau lupa akan ketergantungan dengan ontologis, yaitu merujuk ke sifat alamiah dari suatu keadaan dan bukan perasaan yang muncul dari situasi atau pelanggaran yang spesifik. Nah, secara keseluruhan Mai mengidentifikasikan 3 bentuk perasaan ontologis yang masing-masing berkorelasi dengan tiap bentuk being in the world, yaitu ada Umwelt adalah rasa bersalah karena hasil keterpisahan dengan alam. Dalam konsep ini sama dengan gagasan Fromm mengenai dilema manusia. Nah, selanjutnya yang kedua ada Midwelt. Midwelt muncul karena ketidakmampuan untuk secara akurat melihat dunia orang lain. Hal ini tentunya muncul karena diri kita hanya melihat dari sudut pandang diri kita tanpa melihat hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Namun menurut Mai, hal ini bukan suatu masalah kegagalan moral, karena hal ini adalah hasil yang tidak dapat dihindari dari kenyataan. Masing-masing orang dalam individu berbeda dan terpisah, serta tidak mempunyai pilihan selain melihat dunia melalui sudut pandang masing-masing. Nah, yang ketiga ada
edgy word, yaitu rasa bersalah berdasarkan dengan hubungan dengan diri kita sendiri, karena hal ini diasosiasikan dengan penyangkalan atas potensi yang dimiliki dan kegagalan untuk memenuhinya, seperti kecemasan. Rasa bersalah ontologis juga memiliki dampak negatif maupun positif yang terjadi. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada konsep kebebasan dan takdir. Nah, konsep kebebasan dan takdir ini campuran dari keempat bentuk cinta, membutuhkan penegasan diri, dan afirmasi dari orang lain. Selain itu, membutuhkan pula penegasan atas kebebasan seseorang dan konfrontasi atas takdir seseorang. Nah, kebebasan didefinisikan sebagai kepastian seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan kita. Menentukan ini bersinonim dengan apa yang nantinya disebut sebagai takdir. Nah, kebebasan dengan diri, pemahaman akan takdir kita, sehingga kebebasan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada kebebasan untuk melakukan, freedom of doing, yang dapat disebut dengan kebebasan eksistensial, yang dimana merupakan suatu kebebasan untuk bertindak atas pilihan yang dibuat oleh seseorang. Nah, kemudian kebebasan yang kedua yaitu kebebasan untuk menjadi, freedom of being, juga dapat disebut sebagai kebebasan esensial. Hal ini karena kebebasan untuk bertindak, untuk bergerak tidak selalu menjamin untuk mencapai kebebasan untuk menjadi. Ini disebabkan seseorang terkadang lebih berkonsentrasi dan berfokus pada kebebasan esensial dibandingkan dengan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada konsep kekuatan mitos. Nah, Mai percaya bahwa mitos sangat kuat dalam budaya kita. Adalah Oedipus karena mengandung elemen-elemen dari krisis eksistensial yang umum meliputi yang pertama kelahiran, yang kedua perpisahan atau pengasingan dari orang tua dan rumah, yang ketiga persatuan seksual dan salah satu orang tua dan permusuhan dengan yang lainnya, yang keempat ada penegasan dari kemandirian dan pencairan identitas, serta yang kelima ada kematian, sehingga seperti arketipe dalam gambaran Carl Jung, mitos dapat berkontribusi dalam pertumbuhan psikologis apabila seseorang menerima dan membiarkan mitos membuka kenyataan yang baru. Namun, banyak orang yang menyangkal mitos yang beresiko psikopatologi yang merupakan komposisi utamanya. Nah, untuk slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tasya Putri Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Aplikasi teori. Yang pertama ada psikopatologi. Menurut May, sikap apatis dan kekosongan, bukan kecemasan dan rasa bersalah adalah penyakit dari zaman modern, di mana May memandang sikap patologis sebagai kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain, dan untuk membagi diri kita dengan mereka.
Orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdir mereka sehingga mereka kehilangan kebebasannya. Mereka mengembangkan gejala-gejala neurotik tidak untuk mendapatkan kebebasan mereka, melainkan untuk melepaskan. Gejala-gejala ini mempersempit dunia fenomenologis mereka sampai pada ukuran yang akan membuat coping lebih mudah bagi mereka. Orang yang konklusif mengadopsi rutinitas yang ketat, sehingga membuat pilihan-pilihan baru menjadi tidak penting atau tidak dibutuhkan. Aplikasi teori yang kedua ada psikoterapi. May tidak membangun aliran psikoterapi dengan pengikut yang kuat dan teknik yang dapat dibedakan. Walaupun begitu, ia banyak menulis mengenai psikoterapi, menolak gagasan bahwa psikoterapi harus menurunkan kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia malah menyarankan bahwa psikoterapi seharusnya membuat manusia menjadi lebih manusiawi, membantu mereka memperluas kesadaran mereka supaya mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Pilihan-pilihan ini kemudian akan membawa mereka pada pertumbuhan yang terjadi bersamaan atas kebebasan dari rasa tanggung jawab. May yakin bahwa tujuan psikoterapi adalah untuk membebaskan manusia. Kritikan terhadap May, eksistensialisme secara umum serta aliran psikologi May secara khusus telah dikritik dan dikatakan sebagai anti-intelektual dan anti-teoritis. May mengaku bahwa pandangannya tidak mengikuti konsep tradisional dari sebuah teori, namun ia dengan kukuh mempertahankan aliran psikologinya dari tuduhan sebagai anti-intelektual atau tidak ilmiah. Ia menitikberatkan pada metode ilmiah konvensional yang steril dan ketidakmampuannya dalam membuka karakter ontologis dari manusia, yaitu keinginan, peduli, dan bertindak. Selanjutnya adalah penelitian terkait. May dan Yalom pada tahun 1989 berargumen bahwa tugas perkembangan terbesar adalah untuk menghadapi teror dari kehancuran. Hal ini diartikan sebagai suatu proses mengatasi dan menghadapi sebuah kematian. Pendekatan eksistensial untuk penelitian tentang teror dan kematian telah membawa manajemen teror, suatu cabang eksperimental modern dari psikologi eksistensial. Jembatan konseptual antara psikologi eksistensial dan teori manajemen teror dikembangkan oleh psikiater dari Amerika bernama Ernest Becker yang terinspirasi oleh Kierkegaard dan Otto Rank. Argumen dasar dari para eksistensialis dan utamanya termotivasi oleh rasa takut akan kematian. Bahkan kebanyakan dari pemikir ini melihat bahwa kreativitas, budaya, dan arti dari manusia adalah sebagai pertahanan tidak sadar atas kefanaan. Hasil pekerjaan Becker khususnya telah menjadi sumber inspirasi yang besar untuk para pakar teori manajemen teror. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.